Halo guys, kembali lagi bersama kami di Com Project 19 ya. Di sini kita berdua sedang akan memberi sebuah informasi yang menarik kepada kalian para penonton. Di mana informasi ini sangat berguna kepada kalian bagi para pecinta film ataupun foto. Oke, kita sambut saja tamunya sekarang ya, agar kalian tidak lama-lama menunggu perbacotan dari kita berdua. Oke, kita sambut dia Arif Rahayu Endang Wahid Perdana. Ini dia anaknya ya guys. Ya siang guys. Oke, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik sekali dia nih orangnya. Gimana keseharian Anda? Langsung ke keseharian aja ini. Langsung keseharian aja. Kalau keseharian mungkin bisa dibilang saya ini suka mengedit foto-foto atau video dan lainnya. Walaupun kalau misalkan ada waktu luang juga saya suka olahraga, goes kemana seperti itu sih kalau keseharian. Olahraganya guys, olahraganya apa? Sepeda sih, goes. Olahraga sepeda. Sepedanya biasa yang dimainkan apa nih? Kalau saya emang kebetulan juga anak BMX jadi BMX. BMX tuh yang pinggir style bukan? Bukan, kalau menurut saya itu mainannya. Tapi kali ini mah lebih ke freestyle. Freestyle-nya oke. Kayak gitu. Pengalaman buat ngedit video sama foto gimana tuh Mas? Kalau pengalaman sama ngedit foto itu bisa dibilang karena emang baru ya. Saya juga waktu SMA baru itu bisa dibilang SMA. Berarti kalau pengalaman itu mungkin mengedit video-video slow-mo, video-video BMX kayak itu karena kebetulan juga saya mempunyai YouTube seperti itu. Kalau foto emang saya suka mempotret pemandangan-pemandangan seperti itu. Boleh tahu nggak nama YouTube-nya apa? Oh iya, nama YouTube-nya Arif Rahayu ya. Jangan lupa di subscribe teman-teman. Jangan lupa di subscribe dan di like katanya. Begitu juga dengan channel ini ya guys. Begitu juga dengan channel ini di subscribe dan di like. Oke, buat pertanyaan selanjutnya, video apa sih yang pernah Mas Arif buat selama ini? Kebanyakan sih video untuk penguploadan di YouTube ya, Mas Erlambang, seperti tutorial lah atau jalan-jalan lah seperti itu sih. Kalau boleh tahu ngeditnya pakai apa? Kalau saya lebih ke Adobe Premiere, tapi terkadang juga suka menggunakan KineMaster seperti itu. Kalau untuk kameranya sendiri itu biasanya pakai apa? Jenis apa merek atau itunya? Saya penggunaan untuk kamera itu lebih ke DSLR, tapi sometimes saya juga menggunakan kamera HP. Seperti itu. Sometimes think about you. Yeah. Terus gimana lagi? Setelah pengeditan itu pengalamannya gimana pertama kali ngedit? Pengalamannya kalau awalnya kalau untuk ngedit itu saya bingung ya, karena memang begitu banyaknya tombol dan fitur-fitur yang ada sehingga saya juga harus belajar dan memang itu pengalaman yang saya pertama banget ngedit video itu bingung. Tapi untuk kesini udah terbiasa, karena udah terbiasa jadi bisa seperti itu. Karena terbiasa jadi bisa. Ada yang banyak nggak? Nah kan sebelumnya tadi Mas Arif ini bilang selain hobi edit, videografer, fotografer, juga hobi sepeda itu ya BMX. Nah untuk yang BMX ini sampai sekarang apakah masih suka dilakukan hobi BMX itu? Iya. Tentu masih saya lakukan karena itu menjadi sebagian bisa dibilang sebagian hidup saya lah. Karena dari mulai saya kenal BMX itu dari mulai SMP, tepatnya 2016 sampai sekarang gitu. Ya masih, dan memang masih saya lakukan setiap sore latihan, tapi tidak sebanyak yang dulu-dulu gitu. Sampai ada lomba dikejar gitu ke Bandung seperti itu. Karena memang kuliah juga sih gitu, terbatas. Ngomong-ngomong, kalau BMX itu belajar sendiri atau ada yang ngajarin gurunya? Nah, kalau BMX sebenarnya awalnya ini saya terinspirasi dari sinetron, teman-teman.
sinetron Go BMX seperti itu. Nah, dari situ saya pun terinspirasi dan juga ada ketertarikan lah. Wah, ini keren nih main BMX, bisa lompat-lompat gitu kan. Atraksi lah dan lainnya. Nah, dari itu saya itu latihan secara otodidak. Lihat di YouTube tutorial. Oh gitu. Jadi begitu juga dengan pereditan video sama foto juga lihat dari sinetron gitu. Ya, bukan seperti itu. Oh bukan. Kalau boleh tahu kiblatnya siapa sih kalau yang dari foto sama video sama BMX? Kalau foto itu Jordi Koltik. Jordi yang di pemain itu. Bukan yang itu. Bukan. Lebih ke fotografi lah. Dia itu seniman fotografi yang menggunakan alat-alat seperti flare, lampu seperti itulah. Yang dikombinasikan seperti itu. Kalau BMX di Indonesia ini saya siapa ya? Anto Lesia, Anto orang Bandung. Saya juga kenal dari Bandung BMX. Seperti itu sih. Kalau dari luar negerinya Bruno Hoffman, atlet dari Jerman. Yang dari Bandung kenal nggak sama lu? Anto kenal cuman nggak, sekarang lost contact seperti itu. Kasian banget. Emang saya juga menyadari jarang ikut lomba, jarang ikut kumpulan juga kemana-mana seperti itu. Tapi untuk main sepeda masih. Untuk main sepeda masih ya. Ini ahli dalam persepedaan dunianya dan juga video fotonya sangat bagus. Boleh nggak nanti kalau misalkan ada suatu hal gitu yang dipertaruhkan dalam dua hal tersebut, Mas Arif pilih mana? Aduh, kalau ditanya seperti itu saya juga sejujurnya bingung ya, karena memang BMX juga udah sebagian dari hidup saya, dan juga editing video dan fotografi juga bisa dibilang hobi saya yang baru, dan emang kebetulan juga saya di program studi ilmu komunikasi, jadi seakan-akan mengharuskan untuk belajar seperti itu. Kalau bilang gitu, saya pilih duanya sih. BMX dan editing. Tidak bisa dipisahkan dari hidupnya gitu ya. Untuk pertanyaan terakhir, last question for you. Okay. Jadi pertanyaan terakhir adalah ini: seberapakah kemampuan yang Anda miliki dalam dua bidang tersebut yang paling menonjol dan yang paling Anda kuasai gitu? Gini, kalau ngomongin tentang seberapa menonjol ya, karena saya juga masih belajar, jauh dari kata sempurna gitu. Namanya manusia juga harus tetap belajar ya. Jadi bisa dibilang saya itu antara BMX dan video atau fotografi itu seimbang. Harus bisa sama-sama belajar. Harus, jangan BMX aja, jangan video atau fotografi aja. Ketiganya itu maksud saya harus seimbang dan harus terus belajar gitu. Seperti itu. Pernah ngalamin jatuh? Sering. Patah tulang juga pernah. Patah tulang. Selain patah tulang? Paling luka-luka ringan sih, lecet seperti ini. Gagal otak? Enggak, kalau otak enggak. Oh enggak pernah jatuh kepala duluan. Enggak pernah, kalau kepala enggak pernah, tapi lebih sering ke tulang kering sama tangan. Itu kalau main BMX yang paling parah itu sebelah mana? Ankle itu berarti tulang kering kan? Enggak, kalau ankle kan ini, kalau tulang kering kan bagian ini nih. Oh gitu. Tapi lebih seringnya ankle sama kurang tulang kering seperti itu. Itu kenapa bisa jatuh? Waktu itu saya lomba di Sukaraja, apa sih itu ya? Dari jarum jatuh. Tapi masih selamat ya? Ya masih selamat dan nggak ada kapoknya. Terus latihan. Nggak ada kapoknya guys. Dari segi kehidupan Mas Arif ini kita bisa ambil bahwasanya apapun yang kita pilih itu harus balancing dengan kehidupan kita. Apapun yang kita sukai dan itu harus balancing, dimana keseimbangan itu membutuhkan keteraturan pada diri kita, dimana kita tuh emang benar-benar harus seimbang gitu. Gak boleh kita harus pincang satu kanan kiri, karena setiap manusia itu kan harus memiliki keseimbangannya masing-masing gitu ya, nggak Mas? Ya seperti itu kurang lebihnya. Kan tadi sebelumnya pernah ikut lomba BMX juga ya. Nah itu dalam lomba tersebut sering juara keberapa sih Mas Arif ini?
Kalau juara, jujur aja saya belum pernah dapat juara karena belum rezekinya ya, Mbak Lina. Kalau dibilang juara nggak pernah, tapi yang saya ambil itu adalah pengalamannya dan teman-teman, sehingga saya kira mengikuti lomba-lomba itu saya bisa kenal orang jauh lah, orang Bandung, orang Palembang, BMX luar Jawa Barat gitu. Pengalaman dan ya pengalaman. Oke, mungkin cukup dari sekian ya podcast dari Mas Arif dan kawan-kawan yang lain. Sekian dan terima kasih. Selamat beraktivitas kembali ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji Tuhan.